kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah Bu, baik. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Tina, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Tina ya. Dengan apa yang Bu Tina amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Tina memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji, dan juga bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tina adalah kompetensi apa yang akan Bu Tina kembangkan kepada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Bu, present Bu, atau perhatian penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Bu Tina kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu Tina, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Tina dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu Tina pra-observasinya kali ini. Silakan Bu Tina melakukan coachingnya terhadap Puji. Terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Monggo Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Dina. Bu, kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Dina gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Dengar-dengar Bu Tuti ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Benar Bu? Benar Bu Dina. Gini loh Bu Dina, saya itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dina. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol santai. Berarti apa nih yang ingin Bu Tuti sampaikan kepada saya? Begini Bu Dina, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Terus kemudian penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja yang dilakukan. Terus kemudian ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, untuk perkembangan zaman ini kan semakin canggih teknologi pembelajaran. Terus kemudian juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi. Seperti itu Bu Dina. Oke. Kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Bu Tuti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Dina. Jadi gurunya itu kurang bervariatif, baik itu media yang digunakan maupun model pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi masih model yang lama gitu loh. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bu Tuti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi Bu Tuti harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Iya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Tuti ingin lihat atau Ibu dapatkan apa? Misalnya gini Bu, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau
media pembelajaran yang digunakan itu lebih bervariatif. Misalnya saja bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak Bu, yang digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah baik. Terus kemudian pada apa yang Bapak Ibu mengandalkan metode yang hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya nanti pembelajarannya lebih bervariatif seperti itu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model dan media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Tuti sekarang ini berada di level berapa sih? Sepertinya masih ada di level 5 ini. Karena apa? Di sekolahan itu lebih banyak guru-guru senior, ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya. Iya. Kondisi sekarang ini di level 5. Berarti apa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Tuti? Mungkin gini Bu ya, mungkin bisa dengan cara ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu. Terus karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat Bapak Ibu guru kebanyakan yang di sekolah saya ini kritik senior menjadi atau jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Tuti lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau tindakan yang bisa saya perbuat itu mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi ini juga nanti bergantian seperti itu. Untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Tuti terapkan? Bisakah teman-teman nyaman Bu dengan penyampaiannya seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, nanti saya coba nanti yaitu mau. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Dina. Bu Tina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tuti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Tina lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Oke, Bu Tina. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi antara Bu Tina dengan Bu Tuti sudah berjalan dengan baik ya. Proses alurnya tadi sudah sesuai dengan alur kita. Bu Tina juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tuti sehingga Bu Tuti bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Tina dengan sebelumnya kita tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih
balik lagi Bu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu Tina. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.